Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bertemu, bertawajuh, yakni dalam rangka penyuluhan tentang fikih keluarga sakinah yang saya ambil dari kitab fikih, yaitu kitab I'anatul Talibin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikahi. Bab menjelaskan tentang nikah. Hadza huwa ar-rabi'us tsalits minal fiqh. Hadza huwa ar-rubu'us tsalits minal fiqh. Ya, bab nikah ini adalah merupakan sub atau bagian ketiga dari 4 pembahasan besar fikih. Bagian pertama adalah ibadah, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat. Nanti setelah munakahat ada bab keempat, yaitu jinayat. Wa innama qaddamul ibadat li'annaha ahammu. Kenapa bab nikah itu ditaruh di nomor 3 setelah pembahasan ibadah dan muamalah? Pertama, karena yang pertama dibahas ibadah, alasannya sebab ibadah itu ahammu, yang paling penting dari rangkaian pembahasan fikihnya. Kemudian dibahaslah muamalat yang kedua, yaitu tentang transaksi, li'annal ihtiyaj ilaiha ahammu, karena membutuhkan adanya fikih tentang transaksi itu lebih urgens, karena setiap manusia itu dalam hitungan menit, hitungan jam sering bertransaksi, dalam hal ini sering jual beli. Mungkin kita dalam satu hari bisa transaksi beberapa kali, beli sayur, beli buah, beli nasi, beli bakso, ya kan, beli baju terkadang, kemudian beli sepatu, beli makanan dan lainnya. Jadi jelas yang lebih urgen kedua adalah tentang pembahasan fikih transaksi, fikih muamalat. Nah, barulah kemudian pembahasan selanjutnya adalah fikih munakahat, fikih tentang bab nikah. Summan nikah. Kenapa nikah itu dibahas dan tergolong hal yang urgen untuk dibahas? Li'annahu idza tammat syahwatul batni yahtaju li syahwatil farj. Jadi penempatannya pertama membahas masalah ibadah, yang kedua membahas masalah muamalah atau transaksi, yang ketiga membahas masalah nikah. Kenapa seperti itu? Kenapa urutan ketiga? Karena idza tammat syahwatul batni, apabila seseorang
sudah tercukupi syahwat, keinginan perutnya, syahwat perutnya sudah tercukupi, maka yahtaju li syahwatil farji, ia membutuhkan syahwat seksualitas. Sebagai manusia yang normal, ya, setelah kebutuhan biologis, kebutuhan makan, minum, ya telah tercukupi, ya, bagi mereka yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, ya itu kebutuhan setelah itu adalah syahwat seksualitas. Makanya diatur. Dan pentingnya ketika kita memasuki bahtera rumah tangga, itu penting kita mengetahui hukum-hukum fikih tentang rumah tangga, supaya kita mendapatkan sebuah pencerahan, bimbingan bagaimana cara Islam mengatur keluarga agar selalu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sebenarnya wan nikahu minas syara'il qadimati, nikah itu tergolong syariat terdahulu, ya, sebelum syariat Nabi Muhammad tentang nikah. Sudah ada syariat-syariat Nabi sebelumnya. Fa innahu syuri'a min ladun Adam alaihissalam, karena syariat nikah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dan memang ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dalam pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan, itu bahkan jadi bolehkan menikahi antar saudara, ya, saudara laki-laki boleh nikah dengan saudaranya yang perempuan, ya, karena nggak ada pilihan lain. Hanya diatur oleh Allah bahwa ketika antara laki-laki dan perempuan itu kembar, lahir kembar, dia tidak boleh menikah sesama kembaran itu, tapi dijodohkan atau dinikahkannya dengan kembaran yang lain. Persis seperti perjodohan yang diatur oleh Allah antara Qabil, ya, yang kembaran dengan Labuda, dengan Habil yang kembarannya dengan Ikrimah. Salah. Qabil kembarannya Ikrimah, Habil kembarannya Labuda. Maka di situ dilakukan pernikahan silang. Jadi Qabil nikah atau dijodohkan dengan Labuda yang kembarannya Habil, sementara Habil dijodohkan dengan Iklimah yang merupakan kembarannya Qabil. Nah, disitulah mencak-mencak. Siapa yang mencak-mencak? Qabil kakaknya mencak-mencak, seharusnya saya dijodohkan dengan Iklimah, ya, karena Iklimah lebih cantik dari Labuda. Kamu Habil harusnya kawinnya sama Labuda saja, kembaranmu. Tapi kan hukum Allah tidak begitu. Karena antara Iklimah dengan Labuda cantikan Iklimah, maka Habil pengennya nikahnya dengan Iklimah. Sementara dalam aturannya Allah mengatur supaya dia nikah dengan Labuda. Nah, muncul di situ rasa kesal yang luar biasa. Kemudian Qabil berencana ingin melenyapkan Habil supaya dia bisa nikah dengan Iklimah, pujaan hatinya. Maka disitulah terjadi yang namanya pembunuhan pertama, ya, dalam tragedi kemanusiaan, di mana Qabil membunuh Habil gara-gara tidak terima bahwa dia dijodohkan dengan wanita yang tidak dicintainya, dengan Labuda. Sedangkan wanita yang dicintainya, Iklimah, itu dijodohkan dengan Habil adiknya. Enggak terima seperti itu, lalu dia membunuh Habil, yang mana Habil itu tidak melawan.
Watslu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kata Habil tuh. Seandainya engkau la in basatta yadaka, seandainya engkau membentangkan tanganmu untuk membunuh saya, litaqtulani, untuk membunuh saya, ma ana bibasiti yadiya ilaika, saya tidak akan membentangkan tangan saya untuk melawanmu. Jadi posisi Habil ketika hendak dibunuh oleh Qabil itu betul-betul tidak melawan, ya, jadi pasrah. Maka kemudian terjadilah tragedi kemanusiaan, pembunuhan yang pertama, yaitu Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil adiknya. Dan yang seperti ini menjadi sebuah dosa jariyah, karena Qabil ini telah melakukan percontohan, ya, telah menjadi seorang pemrakarsa atau teladan pertama katakanlah dalam pada petik, dia membunuh manusia, maka kemudian dicontoh oleh yang lainnya, sehingga yang lainnya juga ya mencontoh sikap Qabil ketika emosi dengan keadaan yang tidak dia sukai, ya kan, maka dia membunuh orang lain, ya, tanpa ampun, tanpa ada pertimbangan yang matang, tanpa ada kedewasaan. Jadi itu menjadi contoh. Pembunuh pertama adalah Qabil, dia menjadi contoh, dia menjadi muassis, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Dan setiap orang yang melakukan pembunuhan, ya, Qabil juga menerima dosanya. Luar biasa, ya. Aduh, Qabil gara-gara perempuan. Nah, jadi sejak Nabi Adam itu udah ada syariat nikah itu. Wastamarra hatta fil jannati. Bahkan syariat nikah itu berlangsung sampai di surga. Sampai surga. Surga juga ada proses pernikahan, syariat pernikahan. Ya, di surga kita punya istri. Kita insya Allah mudah-mudahan taat kepada Allah, ibadahnya rajin. Istri kita juga ibadahnya rajin, maka kita dengan istri kita secara otomatis menjadi pasangan suami istri di surga, ya kan? Orang taat dengan orang taat, ketika dua-duanya di dunia ini sama-sama taat, sama-sama ibadah kepada Allah, maka suami istri itu akan menjadi pasangan suami istri di surga. Ya, kembali nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bonus bagi seorang laki-laki penghuni surga, dia akan memiliki bidadari-bidadari. Nah, bidadari-bidadari yang dimaksud itu adalah selir-selir dari dari seorang seorang ya selir itu. Mereka itu selir. Bidadari itu hanya selir-selir. Sedangkan permaisurinya adalah istri kita sendiri kalau kita dan istri kita sama-sama masuk surga. Bagaimana kalau misalnya seorang suami masuk surga, istrinya seorang yang durhaka, misalnya masuk neraka, maka nanti suami itu akan dijodohkan dengan seorang wanita yang masuk surga sementara sementara suaminya durhaka. Jadi gitu ya. Seorang wanita atau seorang suami yang taat ketika di dunia nikah dengan seorang istri yang durhaka, maka dia nanti akan beda nasib. Si suami di surga, si istrinya di neraka. Nah, terus nanti si suami dengan siapa dong istrinya? Nanti Allah jodohkan dengan si istri yang taat dan masuk surga, yang suaminya itu durhaka masuk neraka. Nah, itu nanti Allah akan nikahkan itu. Seperti itu. Jadi fa innahu yajuzu lil insan an nikahu fil jannah. Ini kata Syekh Abu Bakar bin Sato, ya.
Boleh seorang manusia nikah di surga. Bahkan ini ya, walau lima harimihi, walaupun dia menikah dengan mahramnya, ma'adal usula wal furu'a, selain menikah dengan pokok dan dengan furu. Maksudnya gini, di surga nanti seseorang boleh nikah dengan perempuan manapun, bahkan dengan perempuan-perempuan mahramnya, kecuali anak dengan ibu, ya, bapak dengan anak perempuan, itu nggak mungkin dinikahin. Kata Syekh Abu Bakar Sato, seorang kakak boleh nikah dengan adiknya. Seorang bibi boleh nikah dengan keponakannya. Ini jadi syariat nikah di surga itu sepertinya ya syariat yang kembali kepada seperti syariat Nabi Adam. Nah, jadi seorang kakak boleh menikah dengan adiknya, seorang anak boleh menikah dengan bibinya, bibi boleh menikah dengan keponakannya. Yang nggak boleh seorang bapak menikahi anak perempuannya, seorang ibu menikahi anak laki-lakinya. Adapun ya antara saudara waktu di dunia itu bisa jadi boleh-boleh saja menikah. Ini menurut Syekh Abu Bakar Sato. Ya, boleh percaya boleh tidak sih. Nah, qolal atibba, para dokter mengatakan wa maqasidun nikahi salah satu. Maksud utama dari nikah itu ada 3. Hifdzun nasli, pertama adalah untuk menjaga keturunan. Wa ikhrajul ma'i alladzi yadurru ihtibasahu bil badan. Kedua, mengeluarkan air, ya maksudnya air sperma yang kalau disimpan tidak dikeluarkan itu akan menimbulkan penyakit dan madorot di badan. Ya kalau seseorang itu misalnya selama-lamanya membujang, lalu kemudian dia tidak melampiaskan hasrat seksualitasnya, maka air sperma yang tidak dikeluarkan itu punya potensi memadorotkan anggota tubuh. Bisa jadi ya misalnya punya penyakit prostat ya dan penyakit-penyakit yang lain. Maka air mani itu perlu untuk dilampiaskan secara halal, ya. Perlu dilampiaskan secara halal. Selamat bergabung kepada Bu Kono, ya, Haji Nana, ya, Al-Sani, Kak Arsani, ya, dan yang lainnya, ya, Kak Sanum, kemudian Kak Sukatemi, Kak Sidik, Kak Arsani. Mudah-mudahan pada sehat, pada berkah. Allah mudahkan segala urusannya, segala rezekinya. Jadi tujuan nikah itu pertama memelihara keturunan, artinya supaya ada estafeta keberlangsungan. Kita perlu punya anak, anak kita juga nanti punya anak, seperti itu. Dan juga untuk mengeluarkan sperma yang kalau diendapkan tidak pernah dikeluarkan, ini sangat membahayakan badan kita. Dan yang ketiga tentunya nailul lazzah, merasakan atau menggapai kenikmatan. Ya, nikmatlah. Kan katanya nikah itu atau bersetubuh itu adalah surga dunia, sebuah kenikmatan yang sangat mencapai puncak kenikmatannya adalah itu tadi, bersetubuh. Bersetubuh itu dengan cara halal dibungkus oleh syariat nikah. Wa hadhihi salasatul lati tabqa fil jannah idla tanassala hunaka wala tibasa. Hanya kalau di surga itu seseorang tidak akan punya keturunan lagi. Ketika dia menikah kemudian dia bersetubuh ya nggak punya keturunan lagi. Dan uniknya seorang perempuan ketika dia disetubuhi oleh suaminya di surga, dia
menjadi perawan lagi gitu ya. Jadi setelah selesai hubungan badan, misalnya besok hubungan badan lagi, ya akan kembali perawan lagi. Begitu dan begitu. Makanya dalam surah Al-Kahfi ya dikatakan di surah Yasin, inna ashabal jannah fi syugulin fakihun. Ada ayat itu. Sesungguhnya para penghuni surga, ya selamat bergabung Abang Dedi. Sesungguhnya para penghuni surga fi syugulin fakihun. Itu mereka bersenang-senang dalam sebuah aktivitas yang sangat menyibukkan. Apa kesibukan penghuni surga? Nah, menurut beberapa ulama ahli tafsir, yang dimaksud kesibukan di situ adalah bersetubuh. Nah, jadi bersetubuh itu adalah merupakan kesibukan penghuni surga. Ya di sana nggak ngapa-ngapain kok, hanya sekedar menikmati buah yang dilakukan pada waktu kita hidup di dunia. Ya otomatis kenikmatan yang paling indah di dunia, ya ada juga kenikmatan yang paling indah di akhirat. Ya, bersetubuh adalah kenikmatan yang paling indah di dunia. Tetapi di akhirat bersetubuh itu bukan merupakan kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar di akhirat adalah melihat Allah atau ru'yatullah. Nah, itu. Maka tidak ada satupun kenikmatan yang lebih puncak dari kenikmatan kecuali melihat Allah. Jadi masih kalah dong kenikmatan bersetubuh dengan wanita di surga. Banyak enggak wanita di surga? Ya, bagi seorang laki-laki semakin dia tinggi ketaatannya, maka semakin banyak juga perempuannya di surga. Begitu. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW nanti dalam sebuah riwayat dikatakan akan menikahi ya, perempuan-perempuan pilihan Allah. Kan waktu di dunia Siti Maryam tidak punya seorang suami ya, di dunia. Nah nanti di akhirat Siti Maryam itu akan dijodohkan dan dinikahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pun dengan Asia. Asia adalah istri Firaun. Kan Firaunnya kan ada di neraka, Siti Asia di surga. Dengan siapa nanti Siti Asia itu punya suami atau berjodoh? Dijodohkan dan dinikahkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Itu. Nah, di surga tidak ada yang namanya orang berketurunan walaupun dia melakukan persetubuhan berkali-kali. Nggak ada hamil. Hamil kan capek, ngurusnya capek, melahirkannya capek. Nggak ada kecapean di surga, makanya nggak ada hamil. Hamil nggak ada, tidur nggak ada, ya kan? Selalu terjaga. Sebab kenikmatan itu harus dinikmati dengan begitu ya maksimal. Jadi dalam keadaan terjaga kita menikmati apapun. Tidur juga nikmat. Ya, tapi ya jelas lah kita ketika tidur misalnya ya mimpi bersetubuh. Ya, nikmatan mana dengan bersetubuh dalam alam realita bukan alam mimpi? Ya, pasti nikmatan bersetubuh dalam realita. Kita ketika tidur kita mimpi apa? Mimpi memakan makanan yang paling enak, yang paling lezat. Itu kan ketika tidur seperti itu. Nikmat nggak? Bisa jadi nikmat. Tapi alangkah lebih nikmatnya lagi kalau kita makan ya, dalam alam realita. Makanya di surga itu tidak ada yang namanya tidur. Karena tidur itu adalah saudara kembarnya kematian. Tidur itu saudara kembarnya kematian. Ketika di surga dan di neraka tidak ada kematian, nggak nemu mati, maka di sana juga nggak nemu tidur. Nggak tidur kita itu, begadang. Lah bahaya nggak ada istilah bahaya di surga. Ya. Itu ya. Wal aslu fihi alkitab was sunnah wal ijma. Adapun dalil daripada syariat nikah itu adalah firman Allah ya, fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fankihu maka nikahkanlah olehmu, maka nikahkan perempuan-perempuan tobalakum yang kalian sukai, minan nisa'i daripada perempuan-perempuan, masna 2, wa sulasa dan 3, wa ruba' dan 4. Nah,
Berarti ini adalah ayat yang mensyariatkan nikah. Dan ayat ini juga mensyariatkan bolehnya seorang laki-laki menikahi lebih dari 1, 2, 3, sampai 4. Hanya nggak mudah ya. Kebolehan itu sekedar boleh betul menikahi 2, 3, atau 4 istri. Hanya nggak mudah. Titik sulitnya ada di pertama adalah tentu orang yang berpoligami itu harus punya uang lebih, harus punya modal. Orang kaya lah ya. Orang miskin ngapain poligami? Udah miskin belagu lagi pengen poligami. Nah, yang kedua adil. Nah, ini yang harus kita bahas ya. Seorang yang berpoligami itu sudah harus adil. Dia bisa menakar kira-kira sikapnya bisa nggak untuk adil. Nah, adil dengan 2 istri atau 3 istri. Adil dalam artian lama waktu gilirnya itu ya rata. Misalnya punya 3 istri, 2 hari, 2 hari, 2 hari, yang sehari misalnya istirahat gitu kan. Nah, itu harus 2 hari 2 hari. Punya 2 istri ya kan, harus gilirnya harus sama, 3 hari 3 hari, nanti putar lagi 3 hari 3 hari, 3 hari 3 hari, begitu. Jangan ketika berpoligami betahnya di istri muda, istri tua sering ditinggalkan, itu nggak adil. Yang nggak adil ini balasannya nanti di akhirat ini harus dijelas. Ketika dia melintas di jembatan As-Sirat, maka posisi dia itu jalannya, kalau jalan maka jalannya itu miring. Ketika dia berjembat di jembatan As-Sirat, maka dia jalannya itu nenggleng, miring. Karena waktu hidup di dunia dia itu nggak adil, miring, berat sebelah. Coba kalau jalan dalam keadaan miring begini, nenggleng. Apa bisa itu melintas jembatan As-Sirat itu dengan cara berjalan miring? Nggak bisa lah, orang dengan cara seperti normal aja banyak yang kecebur. Ingat itu. Kata siapa? Hadis Nabi seperti itu. Belum lagi madorot harus dipikirkan. Madorot ketika misalnya terjadi sebuah perceraian gara-gara di madu atau di poligamis, istri tua kemudian awalnya menerima, kemudian jadi tidak menerima. Dia nggak nerima dia. Kemudian dia minta cerai. Ya, karena suaminya cenderung lebih menyayangi istri muda, lalu kemudian dia minta cerai tuh istri tua. Kalau sudah bercerai seperti itu, madorot kan, madorot buat istri tuanya, juga madorot buat anak-anaknya yang sudah dia pelihara atau sudah yang terlahir dari pernikahan dia dengan istri tua. Kalau sudah madorot anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi ya karena bapak dan ibunya bercerai, ya secara otomatis dia nanti akan menjadi anak-anak yang kurang kasih sayang ketika dia nanti ikut ibunya. Kalau ibunya nikah lagi, maka dia sama dengan ikut ibu dan bapak tiri. Kalau dia ikut misalnya dengan bapaknya, maka ia ikut dengan bapak dan ibu tirinya. Jadi kasih sayangnya akan sebelah. Kasih sayangnya akan sebelah. Ini madorot yang luar biasa. Banyak anak-anak muda yang keluarganya broken home, ya kan, yang tidak bisa dia itu mendapatkan kasih sayang di rumah, dia mencari pelampiasan di luar rumah dengan berbagai macam hal-hal yang negatif. Dia bisa bergaul bebas, melakukan seks bebas, tawuran, ya. Kemudian dia itu ya terjerat kepada narkoba dan minum-minuman keras. Ini dampak negatif yang harus dipikirkan bagi seorang laki-laki yang hendak nikah lagi, yang punya niat untuk berpoligami. Oh, poligami sunnah Rasul. Iya,
Sunnah Rasul juga kalau dia mengikuti cara-cara Rasul. Poligami cara-cara Rasul itu adil. Adil. Rasul nggak pernah mengecewakan istrinya. Lah ente pengen disejajarkan oleh Rasul. Nggak kelas. Ya kan? Boleh poligami tapi adil kayak Rasul gitu. Terus unik kan, Rasul itu tidak selalu berpoligami dengan istri-istri yang muda loh. Ya kan? Nabi istri mudanya Aisyah. Ya kan? Kemudian istri muda yang lain yang usianya muda maksudnya Aisyah. Kemudian ada lagi yaitu siapa namanya? Huyai binti Huyai bin Akhtab. Saha sih ngaranna poho itu ya. Sophia binti Huyai bin Akhtab. Itu yang muda tuh itu doang. Yang lain istri Nabi itu tua-tua. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah pada waktu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul usia 53, Saudah usianya 55. Nenek-nenek itu Saudah mah. Sama Ummu Habibah, Ummu Salamah juga tua-tua, Juwairiyah juga tua-tua umurnya. Coba sekarang ada nggak orang yang mau poligami dengan yang lebih tua? Saya mah pengen poligaminya sekarang umur saya 50 tahun, saya mau kawinnya poligami dengan usia 55 tahun. Nggak ada. Paling juga cari daun muda yang kira-kira 20 tahun, yang kira-kira masih cantik, yang kira-kira masih seger. Jadi poligami manusia biasa mah itu dasarnya adalah hanya ingin memenuhi hasrat hawa nafsu. Kalau poligami Rasulullah bukan. Sunnah Rasul, ingin melaksanakan sunnah Rasul saya. Ingin berpoligami karena Rasul juga mensunahkan poligami. Itu sunnah Rasul itu. Iya, sunnah Rasul. Tapi kalau ente mengikuti gaya poligami Rasul, sanggup nggak? Kamu nikah aja ente dengan wanita yang lebih tua dari ente, nggak akan mau. Jangan ngomong-ngomong sunnah Rasul dah, ya kan? Kalau memang tidak konsisten mah, giliran yang enaknya diambil, giliran yang pahitnya ditinggalin, kan gitu. Maka dalam hukum fikih ya dijelasin al-mandub lirrajuli ayyatazawwaj alla yatazawwaj bi aksar min wahidah. Jadi Bang Walim dengerin, yang paling sunnah bagi seorang laki-laki adalah jangan nikah lebih dari satu istri. Cukup satu kata Imam Syafi'i juga. Satu, tetapi ya rumah tangganya awet, anak-anaknya penuh dengan kasih sayang orang tuanya, anak-anaknya bisa bersikap ya baik dan soleh, kemudian tercukupi pendidikannya, pendidikan agamanya. Itu yang paling penting mah. Yang paling penting mah adalah mengislah, ya, memperbaiki rumah tangga, ya, menghiasi rumah tangga dengan personil-personil yang soleh dan soleha, anak soleh dan soleha, anak yang enggak terjerumus ya, ke dalam jurang pergaulan bebas atau narkoba ataupun tawuran. Nah, itu bagus. Pada punya istri 2, istri 3, anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang nakal ya. Nauzubillah. Jadi cukup satu sebenarnya. Nah, itu 2. Itu adalah kalau dalam bahasa usul fikihnya azimah, rukhsah. Rukhsah itu. Rukhsah itu artinya kemurahan, pengecualian. Jadi seorang suami misalnya dia istrinya lumpuh, istrinya sakit-sakitan, sementara dia itu butuh untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas secara halal. Karena istrinya sudah tidak sanggup untuk melayani hasrat seksualitasnya, boleh tuh dia berpoligami, ya kan? Untuk memenuhi hasrat seksualitasnya secara halal, boleh tuh. Atau dia
seorang raja misalnya, yang merupakan kerajaannya itu membutuhkan estafet keturunan. Permaisurinya adalah seorang yang mandul, tidak melahirkan anak, sedangkan dia sangat butuh untuk melanjutkan estafeta kerajaannya. Boleh dia tuh nikah lagi dengan wanita lain yang diharapkan bisa melahirkan. Sama misalnya dengan seorang yang kaya raya, istrinya ternyata seorang yang mandul. Dia mikir, wah kalau saya hanya punya istri ini, nggak punya anak, nanti kekayaan saya akan dilimpahkan, diwariskan ke siapa? Nah, boleh tuh nikah lagi dengan istri atau dengan seorang perempuan yang apa? Yang produktif, ya, yang bisa melahirkan anak. Tapi kalau misalnya menyengaja, ya tidak ada kebutuhan apa-apa. Seorang suami, istrinya masih kuat melayani hasrat seksualitas dia, ya, masih bisa untuk melayani kebutuhan lahir dan batin dia, ya, nah itu tidak bagus berpoligami, karena tadi madorotnya sangat besar. Nah itu wa minatsani wa ankihul ayama minkum, wa ankihu, dan nikahi olehmu al ayama, perempuan-perempuan lajang, minkum, di antara kalian. Nikahi perempuan lajang yang masih single, ya, dalam artian baik dia perawan ataupun janda yang tidak ada keterkaitan dengan orang lain, nggak sedang dalam iddah, nggak sedang dalam ikatan rumah tangga dengan orang lain. Hati-hati nih, zaman sekarang medsos ya. Kita sekarang terkadang terjebak dengan pergaulan medsos, sehingga kita sering tergoda ya dengan yang namanya perempuan-perempuan kenalan kita di medsos. Ingat, kita itu punya pasangan, punya istri. Jadikan ini adalah pasangan utuh dan pasangan awet kita, bukan sekedar di dunia tapi jadikan ini sebagai pernikahan yang pertama juga terakhir, yang hanya dipisahkan oleh kematian. Itu luar biasa kan kalau sudah seperti itu, kita setia ya, nggak perlu neko-neko dah, walaupun kita punya banyak duit ya, kemudian kita berjaya, tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat muda, yang cantik, misalnya menggoda iman kita, dia merayu kita, nyahkan, tinggalkan. Jadikan istri kita adalah sebagai bidadari kita, yang menyertai kita baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Setia kita, itu yang paling penting. Rasulullah SAW juga ketika beliau menikah dengan Khadijah, beliau kan nggak pernah poligami sampai meninggalnya Siti Khadijah, yang merupakan cinta sejatinya Rasulullah SAW. Ya, Sayyidina Ali ketika menikahi Siti Fatimah nggak pernah dia poligami, karena dia cukup menemukan sosok sempurna dalam diri istrinya. Rasul tidak berpoligami ya ketika menikah dengan Siti Khadijah, karena Rasul sudah menemukan ya sosok sempurna pada istrinya, yaitu pada Khadijah. Sayyidina Ali tidak pernah berpoligami ketika memiliki istri Fatimah, karena beliau sudah menemukan sosok sempurna yang ada pada diri istrinya. Kita juga harus punya anggapan seperti itu. Jadikan istri kita adalah sosok sempurna, meskipun pada realitasnya banyak kekurangannya ya. Yang namanya manusia kan pengen sempurna seperti apa kan kita pengen mencari sosok yang sempurna, sementara kita sendiri nggak sempurna. Gitu. Nah, apalagi kalau kita punya anak, udah cukup dah satu istri, nggak usah neko-neko kita. Nah, kemudian ada hadis yang juga menjadi landasan bagi sunnahnya pernikahan atau sunnahnya nikah, sunnahnya berumah tangga. Man ahabba fitrati falyatasanna bisunnati. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai fitrahku, ya, ajaranku, maka hendaknya dia falyatasanna mengikuti bisunnati, sunnahku. Wa min sunnati, di antara sunnahku adalah an nikahu, nikah. Coba
Wa min sunnati an nikah, di antara sunnatku adalah nikah. Jadi di antara sunnah Rasul adalah nikah. Bukan wa min sunnati, di antara sunnahku adalah ta'addudu zaujati, banyaknya istri. Bukan. Di antara sunnahku adalah nikah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, famata, maka ia mati qabla ayatazawaja, sebelum dia menikah. Nah, surrafat al malaikatu wajhahu an haudi yaumal qiyamah. Malaikat akan memalingkan wajahnya dari telagaku pada hari kiamat. Nah, ini nih. Ya, jadi kata Nabi, kalau seseorang ya, dia seharusnya mau nikah, tapi dia sampai akhirnya dia nggak mau nikah. Bedalah dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mah nggak nikah juga karena dia sibuk dengan yang namanya menulis kitab. Jadi saking sibuknya sehingga nggak ada satupun kesempatan dia untuk memikirkan hal-hal lain kecuali menulis kitab. Itu Syekh Nawawi. Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi ya, yang hidup pada tahun 660 Hijriah. Imam Nawawi sampai akhir hidupnya, ya, usianya 40 tahun, meninggal, nggak punya istri. Bukan karena apa-apa. Beliau itu disibukkan oleh yang namanya menulis. Dan kitab-kitabnya itu menjadi monumen terbesar bagi mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita ingin menggali kitab apa saja, ya itu Syekh Nawawi menulis kitab apa saja. Wah, kitabnya juga gede-gede. Imam Nawawi itu punya kitab yang disebut Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, punya kitab Rawdatul Thalibin, puluhan jilid, ya kan, sampai lupa nikah itu. Padahal ada rencana buat nikah, saya yakin, tapi saking asiknya menulis, beliau sampai lupa sama nikah ya. Bedalah itu mah. Ini mah orang nggak punya kesibukan atau kesibukannya biasa-biasa aja. Dia sebenarnya punya uang untuk menikah. Juga ada hasrat seksualitasnya untuk menikah, ada. Tapi dia nggak menikah sampai matinya. Kata Nabi, surrafat al malaikatu wajahu an haudiyun. Para malaikat akan memalingkan wajahnya dari telagaku. Artinya, nanti ketika di hari akhirat, ketika manusia yang beriman itu mendapatkan syafaat berupa minum air telaganya Rasulullah. Nah, ingat nih, di padang mahsyar itu kita itu haus, luar biasa hausnya. Karena kita itu dikumpulkan selama 40.000 tahun di alam mahsyar itu. Haus kita. Matahari begitu menyorot. Matahari hanya ada panasnya doang. Sinarnya nggak ada, karena di sana mah matahari tidak menampakkan sinar. Semuanya serba gelap. Udah gelap, panas. Panasnya itu lebih panas daripada matahari yang ada di kita. Bahkan matahari itu ada di atas kepala kita 70 hasta, coba bayangin. 28 meter. Dijemur 40.000 tahun. Nah, pada saat itu umat Nabi Muhammad disuruh oleh Kangjeng Nabi untuk berjalan menuju haud, menuju telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika mereka pada berkumpul, itu dalam satu riwayat itu Nabi yang langsung meminumkan air telaga kepada umat-umatnya. Nabi yang nyendokin air telaga dengan gelas, diberikan kepada umat-umatnya satu persatu. Ya Allah, dilayani kita oleh Nabi itu. Kalau kitanya waktu hidup di dunia cinta sama Nabi, cinta sama agamanya, taat kepada ajaran-ajaran Nabi, pasti akan mendapatkan syafaat. Kalau kita minum air telaga, insya Allah panas, sepanas apapun akan terasa adem. Jadi ketika kita dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar 40.000 tahun, ketika kita sudah meminum air telaga Nabi, maka nggak akan ada rasa dahaga dan kepanasan. Nah, ini bagi orang yang waktu hidup di dunia nggak pernah nikah, padahal dia mampu secara lahir dan batin, dia sampai akhirnya nggak mau menikah, sampai meninggal dunia, maka malaikat akan menghalau dia dari telaganya Nabi. Nggak kebagian air telaga dia.
Oh, ketika orang lain kebagian air telaga kan merasa segar, badannya segar, enggak lagi haus ya, enggak lagi merasa kepanasan. Tapi dia akan merasakan panas terus-menerus. Kenapa? Karena enggak dikasih kesempatan oleh Nabi untuk minum air telaga. Kata Nabi, bohongan siapa lu waktu di dunia dulu enggak pernah nikah? Luar biasa itu ya. Ya Allah. Aduh, ya Allah gitu ya. Bahaya juga ya kalau nggak nikah. Nah, makanya ya bagi yang masih muda-muda nih, masih bujangan ya, yang belum nikah, ayo nikahlah, ya kan? Kiamat sudah dekat nih. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka tazwija makhafatal ana." Mukhafatal ala. Man taraka tazwija, barang siapa yang tidak menikah, meninggalkan nikah. Mukhafatal alati, karena takut miskin. Ente ngapain? Enggak nikah. Duh, saya mah boro-boro nikah ya, menafkahi diri saya sendiri aja saya nggak bisa. Saya makan kurang, minum kurang, duit kurang, takut miskin. Gitu ya, berarti kan pesimis tuh. Dengan nikah itu Allah akan menggandakan rezekinya. Dari yang tadinya hidupnya biasa-biasa aja, ya kan, nggak punya apa-apa, dengan nikah Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Tapi dia malah khawatir tidak bisa menafkahi anak dan istri. Kalau dia punya prinsip seperti itu, falaisa minni, kata Nabi, bukan termasuk golonganku. Tuh. Ya Allah. Kayaknya nikah. Nah, ini adalah merupakan sebuah nasihat bagi orang-orang yang masih bujangan. Bagi orang-orang yang masih bujangan, yang masih perawan, yang masih lajang, ayo segera nikah. Tunaikan ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita yang sudah menikah, ya bentuklah keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang adem tentrem, yang kita hanya memikirkan istri kita dan anak-anak kita. Nggak perlu kita memikirkan orang lain. Gak perlu kita tergoda dengan wanita-wanita lain. Cukup. Yang miskin juga banyak yang cerai karena kekurangan ekonomi. Insya Allah ya, kalau kitanya lurus mah, kalau kitanya lurus nih, lurus dalam berperilaku ketika kita berada dalam sebuah rumah tangga, kita lurus. Kuncinya adalah kita berusaha dan berdoa, Allah bukakan pintunya. Sabar. Jadi gini, sabar, berusaha dan doa itu. Nah, kenapa kemudian kok ternyata ketika berumah tangga itu banyak masalah? Mungkin karena dalam rumah tangganya itu tidak berpijak pada agama, pada basic yang paling asasi dalam rumah tangga adalah taat kepada Allah itu. Jadi perlu tuh sholat 5 waktu. Suami dan istri perlu sholat 5 waktu. Dasari pernikahan atau rumah tangga itu dengan apa? Dengan sholat 5 waktu ya, karena aura sholat 5 waktu itu akan memancar pada dirinya, menular pada anak-anaknya, dan pada rumah yang ada di situ kita melaksanakan sholat. Makanya kita harus optimis ya, optimis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu. Kata Rasul, barang siapa yang punya anak lalu kemudian atau fal yuhsin, maka hendaknya dia memperbagus ismahu, nama anaknya, wa adabahu, dan mendidiknya. Nih ya, perbaiki atau perbagus nama anak, kemudian takdib, ajari atau didik anak kita. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita, kita bisa menitipkan pendidikan anak kita kepada ahlinya, yaitu kepada orang yang berilmu, kepada guru-guru, kepada ustadz dan ustazah. Wa idza balagha, apabila si anak sudah balik, falyuzawiju, maka nikahkan. Kita melahirkan anak, kan? Kemudian anak kita namai dengan nama yang baik, lalu kemudian kita didik tuh anak kita ya dengan sebaik-baiknya. Setelah balik ya, setelah ada waktu usia yang sudah mencukupi ya, kalau dalam undang-undang perkawinan,
kalau kita kalau anak kita ingin nikah, maka usianya adalah paling sedikit 19 tahun. 19 tahun pengantin laki-laki dan 19 tahun pengantin perempuan. Pengantin laki-laki 19 tahun, pengantin perempuan 19 tahun. Nah, kalau kurang dari usia 19 tahun, maka tidak bisa diproses pernikahannya di KUA, kecuali harus meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama. Berarti datang dulu ke pengadilan agama. Nah, kalau sudah balik, usianya sudah mencukupi, kedewasaannya sudah mencukupi, fal zawijhu, maka nikahkan anak kita. Ya. Fa in balagha wa lam yuzawijhu, kalau dia balik kemudian dia tidak kita nikahkan, fa asoba isman, maka dia akan mendapatkan dosa. Kita juga akan mendapatkan. Fa inna ma ismu ala bihi. Nah, dosanya itu justru kepada bapaknya. Jadi yang bersangkutan dapat dosa, ya bapaknya dapat dosa. Jadi kalau si anak itu misalnya sudah dewasa, tapi dia nggak nikah, sampai kemudian terus menerus dia tidak nikah, maka ini kata dalam sebuah keterangan hadis ya, maka ia dapat dosa dan bapaknya juga dapat dosa, gitu ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya terima kasih atas semua segala kehadiran dalam silaturahmi daring kita. Insya Allah kalau nggak ada halangan, kalau nggak ada yang namanya acara yang sangat mendesak, kita akan melakukan daring yang membahas tentang masalah-masalah yang kaitannya dengan fikih keluarga, sakinah. Ini setiap habis zuhur ya, 12:30. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan yang hadir semuanya saudara-saudara kita yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia dan akhirat, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan apa yang kita maksudkan, apa yang kita tuju, mudah-mudahan Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.